Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu pertama bulan Juni tahun 2026. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema hati yang tulus di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 8 sampai dengan 9, 14 sampai dengan 15b, 16 sampai dengan 17 dan ayat 22. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 3. Dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 23 ayat 5 sampai dengan 7 dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47 untuk ayat 38 sampai dengan 40. Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4 untuk ayat 41 sampai dengan 44. Dan Injil Lukas 11 ayat 43 untuk ayat 38 sampai dengan 39. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44 terdiri dari 2 bagian, yaitu Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 tentang Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat, dan Injil Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 tentang persembahan seorang janda miskin, yang juga merupakan bagian penutup dari Injil Markus pasal 12. Dalam 2 perikop yang berurutan ini, Yesus Kristus memperlihatkan kepada kita 2 gambaran yang sangat berbeda tentang kehidupan rohani, yaitu yang pertama, Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 adalah para ahli Taurat yang suka mencari kehormatan manusia. Dan yang kedua, Injil Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44
adalah seorang janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dari yang pertama, Yesus Kristus mengingatkan para muridnya agar berhati-hati terhadap para ahli Taurat karena mereka mengenakan jubah panjang, sedang dihormati, mencari tempat terdepan, dan ingin dipuji oleh banyak orang. Namun di balik penampilan yang religius itu, ternyata hati mereka jauh dari Allah Tritunggal Maha Kudus, dan bahkan mereka menelan rumah janda-janda sambil memperpanjang doa untuk menutupi ketidakadilan mereka. Teguran Yesus Kristus ini tetap relevan bagi kita karena dalam kehidupan menggereja, melayani atau berbuat baik, ada godaan untuk mencari pengakuan dan penghargaan, di mana kita dapat terlihat saleh di luar, tetapi diam-diam mencari pujian manusia. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pertama-tama melihat jabatan, gelar, atau penampilan lahiriah, tetapi Dia melihat hati, karena iman yang sejati bukanlah pertunjukan, melainkan hubungan yang tulus dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka pertanyaan sekarang adalah, apakah saya melayani karena mengasihi Tuhan, atau karena ingin dihargai serta dipuji? Dari yang kedua, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mengukur pemberian berdasarkan jumlahnya, melainkan berdasarkan kasih dan pengorbanan yang menyertainya. Janda miskin dalam Injil Markus kali ini menjadi lambang orang beriman yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ia tidak hanya memberikan uang, tetapi juga kepercayaannya, di mana ia percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus akan memelihara hidupnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita membandingkan dua sikap hati, yaitu para ahli Taurat yang ingin dilihat manusia dan mencari kehormatan serta mempertahankan miliknya agar tampak hebat, dan janda miskin yang hanya ingin mempersembahkan dirinya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, menunjukkan kerendahan hati dan menyerahkan seluruh hidupnya. Di mata dunia, para ahli Taurat tampak hebat serta terhormat, tetapi di mata Allah Tritunggal Maha Kudus, justru janda miskinlah yang menjadi teladan iman. Seringkali kita merasa tidak memiliki banyak hal untuk dipersembahkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena kemampuan kita yang terbatas, waktu kita sedikit, dan situasi kondisi hidup serta kehidupan kita tidak sempurna. Namun Dia ternyata tidak meminta yang spektakuler. Allah Tritunggal Maha Kudus meminta hati yang tulus, karena 2 peser yang diberikan dengan kasih lebih berharga daripada harta yang diberikan tanpa pengorbanan. Dan tidak melihat seberapa besar yang kita miliki, tetapi seberapa besar kasih dan kepercayaan yang kita serahkan kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta, selamat beribadah, selamat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga namanya semakin dimuliakan. Salve.